Selamat malam generasi milenial, generasi hebat yang saya kasih dalam kasih Tuhan dimanapun kalian berada pada saat ini. Saya percaya bahwa yang ada saat ini tetap stay healthy, stay safe, stay home. Ya, saya gembira bisa menjumpai generasi milenial, generasi muda di mana saja berada, baik di desa, di kota, ada di pegunungan, di bukit-bukit, di lembah-lembah, di pesisir pantai, di mana saja, di pulau-pulau yang ada. Ya, semua saya percaya be still. Ya, be still, tetap teguh, tidak goyah menghadapi berbagai tantangan, termasuk dalam kehidupan generasi milenial, generasi muda. Ketika dalam kehidupan keimanan kita kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan Juru Selamat penebus dosa. Kalian generasi hebat yang ada masih sebagai siswa, mahasiswa, mahasiswi dalam masa studi supaya sukses semuanya. Juga ada yang sudah bekerja, ya tentu bekerjalah dengan baik, dengan tekun supaya semua yang dilakukan tetap dalam proteksi Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Saya percaya bahwa semua yang ada akan tetap be still. Baik, saya ajak kita berdoa terlebih dahulu. Kita akan masuk dalam berita sukacita dari firman Tuhan. Mari berdoa. Tuhan, saat dunia di masa muda ini mengalami kegoyahan, tolonglah generasi milenial, generasi muda yang ada ini untuk mengingat bahwa Tuhan tidak tergoyahkan. Saat generasi milenial, generasi muda merasa lemah, tolong generasi milenial supaya merasakan kekuatan Tuhan. Tuhan yang menguatkan untuk selalu bangkit, untuk mengatasi segala keadaan dalam kehidupan generasi muda, generasi milenial yang ada, di mana saja mereka saat ini sedang berada. Saat ini kami berdoa biar kiranya Tuhan akan senantiasa menjadikan generasi ini terbebas dari rasa ketakutan, takut menghadapi masa depan, karena masa depan masih panjang, masa perjalanan kehidupan masih panjang. Kami mohon Tuhan akan terus menolong generasi milenial. Saat generasi milenial perlu berdiri teguh melawan tantangan-tantangan yang begitu berat. Tolong generasi milenial yang ada supaya terus mengingat semua hal terbesar yang telah Tuhan lakukan dalam kehidupan generasi milenial yang ada. Kiranya ingatan-ingatan dari generasi milenial yang ada menambah iman generasi milenial dan memberikan generasi milenial keberanian untuk terus melangkah. Kiranya ingatan-ingatan itu membangkitkan pujian segenap hati dari generasi milenial atas apa yang akan Tuhan lakukan di dalam kehidupan generasi milenial yang ada. Terpuji kekal namamu. Amin. Generasi milenial yang ada yang saya kasih dalam kasih Tuhan, firman Tuhan untuk saat ini, saya ajak kita untuk memperhatikan ada dua bagian. Yang pertama dalam 1 Samuel pasal 12 ayat 24, dan juga yang kedua ada dalam Ibrani pasal 13 ayat 8. Baik, saya akan membaca 1 Samuel pasal 12 ayat 24 berkata begini. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Kemudian yang kedua, saya akan bacakan dalam Ibrani 13 ayat 8.
Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Generasi hebat, generasi milenial, kaula muda yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Melalui firman Tuhan ini saya percaya generasi milenial yang ada akan tetap kuat, tetap kokoh menghadapi berbagai tantangan yang ada. Dan firman Tuhan mengingatkan kita supaya takutlah akan Tuhan. Ya, takut akan Tuhan akan menjadikan kalian ya tentu rajin belajar. Jangan cuma main HP saja. Kalau cuma game saja, kalau jadi gamers boleh Jo, ya tak? Tapi kalau dari pagi sampai pagi, itu hanya HP saja, Android saja dipegang. Ini ada apa itu radiasinya lagi, mata bisa rusak. Sebenarnya masih boleh dipakai lama itu mata, tidak bisa diganti dengan mata kucing, tidak bisa. Jadi dalam hidup ini takut akan Tuhan. Nah, itu penting dalam kehidupan generasi muda supaya be still. Nah, itu supaya tetap kokoh, supaya terus dalam hidup ini belajar dengan tekun. Ya, yang kalau masih mahasiswa belajar dengan tekun. Kemudian gapai, raih cita-citanya. Ada yang sudah meraih, menggapai cita-citanya, tentu bekerjalah dan terus lakukan pekerjaan dan tanggung jawab itu dengan penuh sukacita. Karena itu pula dalam kehidupan kita, supaya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ingatlah bahwa Yesus Kristus yang kita imani itu senantiasa tetap menyertai, tetap memberkati kehidupan kalian. Karena Yesus Kristus be still. Dia tetap sama, baik kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Dia itu adalah pemberi berkat. Dia itu Providentia Dei. Dia pemelihara dalam kehidupan kita. Karena itu baiklah dalam kehidupan kita semua yang ada, kita terus hidup di dalam Kristus Yesus, Tuhan Juru Selamat Penebus kita. Mari kita nyanyikan syair lagu yang senada dengan Ibrani dari yang kita baca tadi, yakni Ibrani pasal 13 ayat 8, supaya kita ingat terus dimanapun kemana kita pergi dan berada. Di Kidung Jemaat nomor 383 ada itu. Karena itu saya ajak kita menyanyikan bersama, yang bisa tentu pasti bisa menyanyi, karena banyak yang pintar-pintar menyanyi generasi milenial yang ada. Baik. Sungguh indah kabar mulia, hai percayalah, Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus dosa dan celah. Ia hibur yang berduka, puji namanya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di kesempatan yang indah ini kami senantiasa perlu berdiri teguh dalam kelemahan, sekalipun kami akan tetap berdiri teguh. Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan akan senantiasa menolong. Kami mengakui ada kelemahan dalam kehidupan ini kepada Tuhan.
bukan sebagai dosa, melainkan sebagai bagian dari kesadaran penuh bahwa kami membutuhkan kuasa Tuhan dalam hidup kami. Saat kami lemah, kami berdoa, kiranya Tuhan menjadikan kami kuat di dalam Tuhan. Kuatkanlah kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Tolonglah kami untuk bergantung pada kekuatan Tuhan dan bukan pada kekuatan kami sendiri. Tolonglah kami untuk berdiri teguh di dalam kuasa Tuhan dan bukan supaya kami merupakan satu upaya supaya tetap kuat, melainkan karena Tuhan yang memberi kekuatan. Selanjutnya di kemudian hari kami tidak akan berusaha membuat segala sesuatu terjadi, tetapi kami akan bergantung pada Roh Kudus Tuhan untuk membawa semua masalah dalam hidup kami pada akhir yang sempurna. Amin.